Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat teknisi dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam hangat. Semoga sahabat selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilapangkan rezekinya, dan selalu berada dalam keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang safety valve yang menetes. Oke, jadi safety valve itu pertama saya ingin membahas fungsinya dulu. Jadi safety valve itu berfungsi untuk mencegah aliran balik dari dalam tangki, karena ketika air dipanaskan di dalam tangki, tekanannya otomatis akan meningkat 2 kalinya, sehingga dikhawatirkan tekanan itu akan membalik ke pipa inlet, sehingga menyebabkan instalasi pipa air dingin yang biasanya terbuat dari PVC itu menjadi panas dan lama-kelamaan bisa menjadi bocor. Itu yang pertama, untuk mencegah aliran balik. Dan yang kedua adalah safety valve ini dia berfungsi untuk meredus tekanan dalam tangki ketika tekanannya di atas batas wajar. Jadi ketika dia proses pemanasan dan terjadi kenaikan tekanan, safety valve ini dia otomatis meredus tekanan dengan cara meneteskan air yang dari sini dia menetesin air. Oke, nah tetesannya pun kita kategorikan menjadi 2. Pertama adalah tetesan yang wajar. Yang wajar tuh artinya dia menetes sekali-kali ketika unit ini tidak dipakai atau temperatur air terlampau panas atau pada temperatur maksimal. Nah, safety valve ini wajar menetes karena dia meredus tekanan dalam tangki, seperti itu. Dan yang kedua adalah tetesan yang tidak wajar. Nah, tetesan yang tidak wajar ketika temperatur dalam tangki itu tidak panas, artinya dia tidak tercapai, dan terjadi tetesan air di sini. Dan tetesannya itu terjadi secara terus-menerus, menetes terus-menerus dan dalam volume yang tinggi. Artinya dia tidak wajar tetesannya. Nah, untuk mengetahui tetesannya itu wajar atau tidak wajar, selain dari jumlah tetesannya, kita bisa berpatokan pada tekanan inlet dari water heater. Oke, nah tekanan inlet itu kita ukur menggunakan yang namanya pressure gauge seperti ini. Jadi kita ibaratkan ini adalah flexible hose pipa inlet. Nah, kita ukur langsung menggunakan pressure gauge seperti ini dengan beberapa sambungan di sini dan reducer. Nah, ketika kita ukur, jika tekanan inletnya masih dalam batas wajar, artinya dia masih di bawah 4 bar, tetapi safety valve ini menetes secara tidak normal, nah itu bisa dikatakan safety valve-nya yang rusak, dikarenakan tekanan inletnya masih dalam batas normal di bawah 4 bar. Nih, di bawah 4 bar yang warna merah ini, tetapi safety valve-nya menetes, artinya dia tidak normal karena tekanan masih standar dan safety valve-nya menetes. Tetapi ketika tekanan inlet yang terukur di sini lebih dari 4 bar, mungkin ya 5 atau 6 bar, dan safety valve-nya menetes juga tapi deras, artinya itu yang tidak normal adalah tekanan airnya. Nah, tekanan airnya tidak normal, dia memerlukan alat bantu untuk meredus tekanan yang biasa kita sebut adalah pressure reducer yang bentuknya seperti ini. Oke, nah alat ini banyak dijual di pasaran, harganya beragam. Namun cara settingnya kita bisa menggunakan setting tekanan. Di situ kita adjust, bisa disetting tekanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, biasanya kita setting di angka di 1 sampai 2 bar dengan mencungkil atau memutar kunci L yang ada di pressure reducer tersebut. Oke, nah itu dia. Nah, selanjutnya jika tekanan air normal terus safety valve-nya menetes, juga sudah kita ganti safety valve tetapi masih menetes,
Nah, masalahnya ada di mana? Nah, biasanya masalahnya ada pada termostat. Loh, kok ke termostat? Jadi ketika temperatur air dalam tangki itu melebihi dari 80 derajat, artinya dia mendekati mendidih. Nah, safety valve ini dia pasti akan meredus tekanan karena airnya sudah mau mendidih nih. Sudah mendidih, sebagian menjadi gas dalam tangki, dia akan meredus tekanan terus-menerus walaupun tekanan inlet dia masih kecil. Gitu. Jadi yang perlu kita ukur apa? Kita ukur pada saat dia menetes terus-menerus, kita ukur temperatur dalam tangki menggunakan termometer. Kalau misalkan temperaturnya itu di atas 80 derajat, artinya termostat dia tidak bisa menjaga temperatur dalam batas normal. Sehingga termostatnya yang bermasalah karena tidak bisa membatasi temperatur di bawah standar. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat teknisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.